Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeki Mulyadi dari kelas Fikih 5A jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, pada video ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang mana soal pertama yaitu menanyakan tentang bagaimana eksistensi Ananda di masyarakat atau di lingkungan Anda tinggal sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi agama Islam. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa hakikat pendidikan eksistensialisme ini ialah mampu menemukan jati dirinya dan juga berwenang menetapkan baik dan buruk untuk dirinya, dan tentu bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, adapun tujuan dari pendidikan eksistensialisme ini yaitu mampu mengembangkan, mampu mendorong semua potensi yang kita miliki untuk kebutuhan diri kita. Nah, dengan kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan ini, yang mana Allah telah berikan potensi kita terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, maka dengan kita memanfaatkan potensi-potensi itu, itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait bagaimana eksistensi Ananda tadi ditanyakan bagi lingkungan sekitar, yaitu pengalaman saya di lingkungan saya ditunjuk menjadi salah satu pengurus Rumah Teduh Nurul Azam. Nah, Rumah Teduh Nurul Azam ini adalah salah satu program dari remaja masjid kami dan didukung juga oleh pengurus masjid. Nah, jadi Rumah Teduh Nurul Azam ini adalah tempat TPQ. Nah, selain tempat mengaji, TPQ ini digunakan juga menjadi Rumah Teduh Nurul Azam untuk menjalankan program dari remaja masjid kami. Nah, di Rumah Teduh Nurul Azam ini yaitu program pendidikan untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya adik-adik yang sekolah dalam masa pandemi ini, yaitu yang membutuhkan jaringan internet. Nah, jadi di Rumah Teduh Nurul Azam ini disediakan sinyal wifi untuk memudahkan adik-adik bersekolah secara daring. Nah, selain Rumah Teduh ini menyediakan pengurus, tentunya ada tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik inilah diambil dari kakak-kakak atau abang-abang yang berada di lingkungan sekitar yang sudah menjadi mahasiswa. Nah, saya pun ditunjuk juga menjadi salah satu pendidik pada Rumah Teduh Nurul Azam ini, yaitu berguna untuk membimbing dan mengawasi adik-adik yang sedang belajar online. Nah, begitulah bentuk eksistensi saya terhadap lingkungan sekitar. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu menanyakan tentang melihat fenomena masyarakat di zaman sekarang, apakah diperlukan sebuah pendidikan Islam? Berikan argumentasi Ananda. Nah, jadi jawaban saya itu sangat perlu. Alasannya yaitu saya ambil dari Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19, di mana di sana dijelaskan atau terdapat nasihat Luqman terhadap anaknya. Nah, mungkin ini sangat cocok pada zaman sekarang, yaitu ada 3 nilai pendidikan kalau kita kelompokkan dari ayat 12 sampai 19 dalam Quran surat Luqman tersebut. Nah, yang pertama yaitu pendidikan akidah. Di sana terdapat pendidikan akidah, yaitu berkaitan dengan keyakinan akan keesaan dan kemahakuasaan Allah. Nah, pendidikan yang kedua terdapat pada Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19 itu, yaitu pendidikan ibadah. Di sana berkaitan dengan perintah melaksanakan sholat dan perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan terakhir, pendidikan yang terdapat dalam Quran surat Luqman tersebut yaitu pendidikan akhlak, yaitu pendidikan yang berkaitan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, melembutkan suara, selalu berbuat baik, dan larangan
untuk berperilaku sombong. Itulah 3 nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 12-19 yang cocok pada pendidikan agama Islam zaman sekarang. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan pendapat atau pemikiran Muhammad Iqbal tentang solusi pemecahan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, jadi menurut pemikiran Muhammad Iqbal ini, bahwa pendidikan Islam itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang mana pendidikan Islam itu harus mampu memadukan dualisme secara sama dan seimbang, yaitu sistem pendidikan yang ada. Apa sistem pendidikan yang ada itu? Yaitu ada sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern. Kita lihat seperti sekarang adanya pondok pesantren berbasis modern. Ada juga tingkatan MA yaitu MAN-IC, yaitu Madrasah Insan Cendekia, yang mana madrasah ini termasuk madrasah yang unggul juga di Indonesia. Mereka unggul dari segi sistem ICT yang ada di sekolah tersebut dan prestasi-prestasi mereka. Nah, Muhammad Iqbal ini juga memunculkan gagasan rekonstruksi dalam pendidikannya, yaitu memikirkan bagaimana pendidikan Islam itu kedepannya agar lebih baik gitu. Misalnya kurikulum yang sudah lama itu ya harus diperbarui agar lebih berpengaruh kepada pendidikan sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan zaman. Itu untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 4 tentang pertanyaannya, yaitu siapa tokoh filosofi favorit kita dan apa alasannya. Nah, tokoh filosofi favorit saya yaitu tidak jauh-jauh, yaitu berasal dari negara kita sendiri, Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang mana alasannya adalah karena dengan 3 semboyan yang beliau buat. Yang pertama yaitu Engarso Sung Tulodo. Ketika di depan memberi teladan, yaitu guru harus mampu memberikan contoh yang baik untuk anak didiknya. Yang kedua yaitu ada Ing Madio Mangun Karso. Ketika di tengah memberikan semangat, yaitu maksudnya guru bisa menjadi teman bagi siswa agar lebih dekat dalam memberikan inspirasi ataupun memberikan bimbingan pada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu yang paling kita sering dengar, Tut Wuri Handayani. Ketika di belakang memberikan daya kekuatan, yaitu guru harus terus memotivasi anak didiknya untuk selalu giat dalam belajar. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Tut Wuri Handayani ini juga menjadi asas pendidikan kita di Indonesia, yaitu terdapat pada logo Kemendikbud. Sekian untuk jawaban nomor 4. Dan terakhir untuk jawaban nomor 5, yaitu apa yang Ananda petik selama mengikuti pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam, dan sebutkan kata filosofi yang cocok untuk Ananda sendiri. Nah, jadi yang dapat saya petik dalam pembelajaran filsafat pendidikan agama Islam ini, yaitu yang pertama, semakin paham apa itu hakikat pendidikan yang sebenarnya, apa tujuan yang sebenarnya. Nah, yang kedua yaitu saya lebih bersyukur atas potensi-potensi yang Allah telah berikan kepada saya, dan saya harus bertanggung jawab dalam memanfaatkan potensi-potensi yang telah Allah berikan ini. Nah, filosofinya untuk diri saya yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah untuk jawaban nomor 5. Baik, itulah jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah filsafat pendidikan agama Islam, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam jawaban saya ataupun dalam penyampaian saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.